Misalkan kayak teknis seperti ini, tinggal diurak-arik aja. Sebenarnya ini nggak perlu pakai otot. Buat apa otot? Ya percuma. Oh ya guys, ini aku lama ngebikin konten, ada berapa bulan gitu ya, nggak sampai 2 bulan sih ya, nggak lama-lama banget. Mungkin sebagian kecil, belum sebagian besar ada yang merindukan saya atau Darmi, tapi saya selalu nyimak komentar-komentar kalian di video-video di channel Bukan Arsitek ini ya, mengenai epoksi yang saya pakai ya. Tentunya saya memakai produk yang berkualitas, nggak mau yang nggak berkualitas lah, cemen ya kan. Zaman now harus pakai produk yang berkualitas, masa yang kacangan gitu loh bro. Jenis yang coating yang saya pakai dekoratif itu saya biasanya memakai salah satu dari 3 jenis yang ada di merek VRV. Contoh, yang pertama yang jenis super leveling, yang kedua dekoratif, yang ketiga komposit. Nah 3 jenis ini bervariasi ya, harganya nggak sama karena menurut dengan kualitasnya masing-masing. Misalkan yang super leveling, levelingnya sangat bagus dan dia sangat multifungsi, bisa untuk coating kayu karena dia tampilannya bening, kerataannya juga luar biasa sangat bagus. Yang kedua itu dekoratif. Nah jenis dekoratif itu begini, nggak terlalu bening sih, tapi ya masih transparan, hanya transparannya itu sekitar 80% transparannya. Kalau kalian ngotingnya itu di angka 1 mili masih kelihatan coating, kalau misalkan untuk ngoting kayu gitu ya. Dekoratif ini spesifik untuk bermain warna atau yang dibercak-bercak seperti marble. Kemudian yang ketiga itu jenisnya yang komposit. Nah komposit ini yang mungkin kalian mau coba-coba pemula ya, intinya harganya murah, terus dia juga bisa glowing, tapi gel time-nya lumayan cepet ya. Komposit ini murah tapi nggak murahan banget ya untuk kualitasnya. Oke, ini saya memakai kacamata malah kayak blereng aku. Coba pakai kacamata aku dulu. Sebenarnya saya itu rada-rada nggak ketok kalau nggak pakai kacamata karena udah tuwek. Karena Darmi itu selalu bilang setiap malam begini gitu ya. Oke, Swen, di kali ini saya mau ngebuat dekoratif. Ini sampel, ini contoh. Nah mudah-mudahan sampel ini nantinya akan menjadi gede, maksudnya dapat proyek gede loh bro ya. Pokoknya ngono lah ya, kurang luwe. Nah kalian cocot nggak malah udah protes. Nah orang dijelasno jarene ilu tutorial apa, nggak ada penjelasannya, membingungkan, membagongkan gitu. Kalau dijelasin dikiranya cerewet, kakean bacot gitu. Biar marem ya, saya pakai 2 set. Nah ini ukurannya, lebarnya 80, panjangnya 100 piro Pak? 120. Saya pakainya 2 set bro, padahal sebenarnya 1 set lebih sedikit juga nggak apa-apa. Nah 1 set itu terdiri dari ini epoksinya, terus ini hardinernya, isinya 1,5 kilo, tapi nggak sampai 1,5 liter, berbeda ya. 1,5 kilo belum tentu 1,5 liter, sebab berat jenis epoksi itu nggak sama dengan berat jenis air atau cairan-cairan yang lain lah. Dia lebih memiliki beban hidupnya lebih berat bro daripada beban hidupnya Darmi ya untuk epoksi ini. Oke, setelah tak tuang, seperti biasanya kita ngaduk di dalam gelas, bukan ngaduk-ngaduk hatinya seseorang bro. Kalau hati seseorang itu diudek-udek nanti berantakan, yang ada nanti broken heart. Broken heart itu ya kayak wong stres dan kondal-kandol ora katokan yang nggone pasar iku wong broken heart. Bisa banget zaman now wis merdeka Indonesia ijo ana broken heart ya, kayak sing nyekel kamera. Nah, kadang itu banyak yang nanya, kenapa epoksi saya nggak mau keras, nggak bisa keras, atau wis pokoknya banyak lah ya. Hal-hal seperti itu yang ditanyakan di sini. Karena ngaduknya kalian itu pasti nggak rata bro. Kalau epoksi itu nggak keras, satu drum itu nggak keras semua, satu pabrik nggak keras semua gitu loh. Nah, karena ngaduknya itu nggak chemistry, nggak untel-untelan gitu, jadi ada yang tercampur hardener, ada yang enggak. Pas yang nggak dicampur hardener itu pasti nggak keras. Nah, logikanya gini, sebelah sini keras, ada beberapa titik yang nggak keras. Nah, karena titik-titik terakhir itu, karena diadukan terakhir, itu biasanya nggak ada tercampur dengan hardener dengan sempurna. Nah, kalau cuman dicampur nemplek tok, saya jamin
nggak bakal mau keras juga kalau nemplek tok ya. Nah dia itu harus diuntel ya, klimaks lah ya kasarnya gitu. Nah baru dia menjadi menjadi kerak. Nah, tujuannya ya dikeruk bagian pinggir supaya di pinggir ini yang nempel di bibir gelas ini itu ke tengah. Nah, nanti kita udek lagi gitu. Hal-hal seperti ini, hal-hal yang sesimpel ini, sesepele ini, motor lewat. Hal-hal yang sesimpel ini, sesepele ini, itulah di Indonesia. Nggak pernah diperhatikan. Tapi kalau kepengen punya ilmu, maunya instan, kayak mie instan. Kalau mie instan itu ya sebentar lagi dimakan orang itu juga lapar. Kayak kerupuk lah ya, kena air langsung plot, nggak ada. Bis, entek. Ini tak pisah-pisahin gini, ini karena saya mau ngebuat warna. Nanti tak jelasin masalah warna. Warna itu pigmennya. Nah ini pigmen bro, pigmen itu pewarna, berbeda dengan cat. Jangan samakan dengan cat. Jadi pigmen itu warna, pewarna untuk mewarnai resin. Nah pigmen ini sebenarnya banyak juga fungsinya. Misalkan kalian pengen bikin cat yang warnanya nggak ada di muka bumi ini, ya tinggal dicampur-campur antara hitam, biru, kuning, putih. Tapi perbandingannya ya cari sendiri lah, aku juga masih goblok kalau masalah warna ya. Nah itu bisa dicampurkan dengan clear, misalnya clear mobil itu ya, kalau dikasih ini jadinya ada warnanya gitu loh. Makanya tugasnya mewarnai, tapi ini bukan cat karena ini nggak mau kering kalau nggak dicampurkan clear atau dicampurkan dengan resin gitu. Simple tau pengertiannya. Hal-hal simple seperti ini yang kadang-kadang nggak pernah diperhatikan, tapi maunya cepat pinter gitu loh. Nah ya, pigmen ini tadi yang saya pakai pigmennya jenisnya cair, encer, atau kental kayak odol gitu, atau pasta. Ini juga ada pigmen yang serbuk. Sebenarnya dari 4 tahun yang lalu udah saya jelasin masalah mengenai pigmen, tapi masih ditanyain terus. Ya wes, tak ulang-ulang nggak apa-apa. Kan nggak kakean acara bro kalau ngulang-ulang terus. Pemakaian pigmen itu maksimalnya 5% dari nilai adukan. Yo, kalau nilai adukan kan yang tahu kalian masing-masing. Misalkan ngaduknya 100 gram, 5%-nya berapa? Kan cuma 5 gram maksimal maksudnya. Tapi kalau untuk pigmen yang serbuk atau yang metalik itu tidak ada batas maksimalnya, sebab metalik tidak membawa pengaruh di cairan, cuman efeknya bubble-nya banyak kalau kebanyakan bro, dan boros. Nanti duitnya habis untuk beli pigmen tok. Nah bro, epoksi itu kalau kita tuang begini, sebenarnya kalau tuangan kita banyak, dia langsung merata dengan sendiri. Asalkan medianya itu datar, udah di waterpass ya. Ini tadi udah di waterpassin medianya. Medianya itu tripleknya. Ini triplek yang saya pakai, jangan kakean nyocot tok. Nah terus, asalkan kita basah-basahkan di yang belum terkena ini, nanti dia nge-leveling dengan sendirinya atau merata dengan sendiri. Karena dia sifatnya self leveling itu merata dengan sendiri ya, asalkan bahannya nggak kurang. Tapi kalau bahannya kurang ya nggak mau rata, karena epoksi itu punya ya istilahnya batas minimal untuk dia bisa self leveling. Misalkan dengan minimal ketebalan itu 1000 mikron atau 1 mili, itu dia masih bisa self leveling. Tapi kalau di bawah itu, misalkan 500 mikron atau setengah mili, itu nggak bisa self leveling. Karena ibaratnya air ya, air kalau sedikit, kalau kalian tumpahkan di atas meja kan cuman jadi kayak air di atas daun talas tok gitu, diem aja dia. Tapi kalau airnya banyak, dia merata gitu. Jadi untuk membuat dekoratif ya seperti ini yang motif-motif marble itu ya itu bebas sih ya. Semua teknis sering saya share di channel ini. Nah misalkan kayak teknis seperti ini tinggal diurak-arik aja ya, tapi ya
Sebenarnya gini, untuk membentuk gradasi yang kelihatan natural, profesional, itu biasanya ya tergantung dari jam terbang kita. Tapi kalau nggak pernah bikin seperti ini, kepengen ngebuat yang realis lah ya, kayak marmer asli, itu biasanya agak kesulitan karena nggak pernah dilatih gitu. Tapi kalau sekalian sering mencoba tiap hari, saya jamin langsung profesional. Nggak butuh waktu setahun atau 2 tahun, bahkan 1 bulan pun kalian latihan tiap hari, saya jamin langsung pro. Jadi kalau kayak gini kan enak ya, cuman di wol-wol. Sebenarnya ini nggak perlu pakai otot. Buat apa otot, ya percuma. Oke ya guys, dituang terus tak orak-ares seperti ini ya, nggak terlalu lama, sebentar. Terus ini tak tors, itu tujuannya untuk menghilangkan bubble. Bubble itu apa sih bro? Bubble itu gelembung-gelembung udara. Nah itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada gelembung udara. Wong kalian ngudek gelembung udara itu ada ketika saya tadi ngudek. Mau ngudek pakai mesin, mau nggak, itu pasti ada gelembung-gelembungnya. Nah, gelembung-gelembungnya kalau kita sistemnya coating, ini kan masih kategori coating ya. Coating itu pelapisan tipis pakai tors atau bisa pakai IPA. Tapi kalau IPA masih lumayan agak lama hilangnya bubble-nya. Tapi kalau tors dia cepet gitu. Nah, kemudian kalau untuk casting yang tebel itu nggak bisa pakai tors, harus pakai vakum. Oke guys, ini setelah ditors sudah jadi motifnya. Nanti kita buka lakbannya. Ini lakban ini hanya untuk sementara. Nah, kenapa nunggu nanti ya lakbannya dibuka? Karena kalau masih encer nanti kita buka buru-buru, dia banyak bluber ke samping. Makanya kita buka itu setelah kental, setelah agak mengental gitu. Nah, itu ukuran mengentalnya di angka 40-50 menit, tergantung cuaca juga. Kalau cuacanya dingin biasanya sampai 1 jaman, tapi kalau cuaca panas menggebu-gebu gitu biasanya ya cuma 30 menit udah agak kental. Nah, kalau agak kental gitu kan kita buka, dia nggak banyak kebuang gitu. Yuk cekidot. Oke, ya sangat gampang, mudah, simple, dan membingungkan. Tapi banyak yang terinspirasi, bahkan banyak yang ngasih motivasi tapi nggak mutu, nggak masuk akal. Katanya belajar-belajar resin art itu bisa cepet kaya, bisa dapat duit sampai puluhan juta. Itu huat. Yang bikin kaya itu semangat kita, spirit kita mau kerja keras. Itu yang membuat kita bisa kaya. Kalaupun kalian bisa pinter seperti ini, pinter membuat river table dan sebagainya, belum tentu bisa kaya kalau kalian malas. Orang bisa kaya, orang bisa sukses itu karena mau kerja keras dan ilmunya ada. Kadang orang nggak ada
ilmu, tapi dia punya mental untuk menjadi digital marketing atau menjadi marketing apapun, sales apapun, dia juga bisa kaya gitu loh. Artinya gini, jangan dipandang sesuatu itu dari segi enaknya, tapi pandanglah dari segi berapa sanggupkah dia menjalani ujian, cobaan, serta lika-likunya untuk menjadi maestro, bro. Mungkin saya yang kurang paham juga ya dengan kata-kata, oh belajar resin, Anda bisa untung puluhan juta. Nah, terus kalau nggak ada yang pesan bisa untung. Terus kalau nggak punya modal bisa untung. Terus kalau kita nggak punya market, apakah bisa untung? Kita pinter, tapi kalau nggak punya market, nggak punya pergaulan, tentunya ilmu kita mendep, nggak ada yang tahu. Zaman sekarang, jangan terlena dengan sesuatu yang hanya membuat kalian terlena, hanya membuat motivasi, tapi motivasi yang sebenarnya itu akal-akalan supaya dia mungkin ya cari follower atau mungkin ya orang goblok yang intinya mau kelihatan pintar, bro. Oke, tunggu video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe. Ya, pokoknya ini ya tutorial singkat tapi membingungkan. Ciao.